Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vira Verina dengan NPM 1917051037. Saya dari kelas A. Di sini saya akan menyampaikan UAS Desain dan Analisis Algoritma. Jadi di sini ada materi desain dan analisis algoritma. Yang pertama itu ada Big O dan kompleksitas waktu. Yang kedua ada recurrence dan master theorem. Yang ketiga ada divide dan conquer. Yang keempat ada dynamic programming dan yang kelima ada graph. Lalu yang terakhir ada teori kompleksitas P versus NP. Lalu yang pertama ada Big O dan kompleksitas waktu. Apa itu Big O dan kompleksitas waktu? Kompleksitas waktu adalah cara untuk mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu fungsi dengan input tertentu. Lalu Big O notasi itu digunakan untuk mengukur tingkat kompleksitas suatu algoritma. Dua hal ini hampir sama, merupakan konsep dasar untuk yang menunjukkan bagaimana running time suatu fungsi atau program akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya ukuran input. Lalu di sini ada contohnya. Yang pertama itu di sini ada array. Lalu di sini kita tambahkan array tersebut. Lalu di sini ada total sama dengan 0. Lalu di sini ada total ditambah sesuai i. Lalu di sini balik ke total, baru dihitung. Lalu di sini untuk menjalankan kode beberapa kali dengan n ukuran input yang berbeda, itu contohnya di sini di mana array dengan n sama dengan 1 sampai 30. Sini contoh grafiknya. Di sini misalkan kita running n sama dengan 1, maka di sini dia 0, kompleksitas waktunya itu 0,2. Lalu di sini 5, itu anggap aja di sini 0,3. Lalu seterusnya sampai n itu sama dengan 30, itu di sini itu 1,3, anggap aja seperti itu. Lalu berdasarkan grafik ini merupakan grafik linear, dia akan meningkat seiring dengan bertambahnya ukuran input. Jadi di mana dia waktu n-nya sama dengan 1, dia di sini. Lalu sampai 30 dia akan naik seperti ini grafiknya. Lalu notasi Big O, suatu cara yang lebih matematis untuk mengekspresikan kompleksitas waktu. Lalu di sini yang pertama ada constant time, itu Big O 1, linear time itu ada Big O n, quadratic time itu Big O n kuadrat, lalu cubic time itu ada Big O n pangkat 3. Lalu di sini ada T sama dengan AN plus B sama dengan ON. Nah, di sini ada tipsnya untuk menentukan Big O. Di sini yang pertama itu cari fastest growing term, di mana itu variabel yang memiliki n. Lalu di sini variabel memiliki n itu an. Lalu kita hapus koefisiennya. Jadi ini kita hapus a-nya, jadi dia menjadi n. Kalau yang ini itu ambil yang n-nya terbesar. Jadi di sini n kuadrat. Nah, maka di sini ada cn kuadrat. Ini cn kuadrat merupakan fastest growing term-nya. Lalu di sini kita hapus koefisien c-nya, jadi Big O-nya itu n kuadrat. Lalu berdasarkan nilai Big O dan kompleksitas waktu, kita bisa membandingkan kinerja dua fungsi atau algoritma ataupun kode dengan mudah berdasarkan kompleksitas waktu. Meskipun pada kenyataannya kinerja fungsi tergantung pada beberapa aspek lain seperti memori dan kompleksitas kode. Jadi ini contoh grafiknya. Lalu cara menentukan kompleksitasnya tanpa merunning program berulang kali. Di sini ada kode 1, di mana sini ada Big O
1 itu ada 2. Jadi di sini kita taruh T1 itu kompleksitas waktunya itu big O1 plus big O1 sama dengan C1 plus C2 itu sama dengan berarti C3. 1 plus 2 C3. Lalu di sini C3 dikali 1, jadi dia big O1 sama dengan big O1. Lalu di sini kan 3, jadi dia kompleksitasnya ya big O1 gitu. Lalu di sini ada kode kedua, itu sama nilai array-nya. Cuman kalau di sini dia ini fungsi, kalau di sini dia menambahkan gitu, fungsi tambah. Jadi kita inisialkan dulu totalnya itu 0. Di sini dia big O-nya 1. Lalu di sini ada total plus i itu big O-nya 1, lalu ke return total itu big O-nya 1. Nah, di sini kompleksitas waktunya berarti big O1 plus n dikali big O1 plus big O1. Jadi sama dengan C4 plus n kali C5 sama dengan big On. Nah, di sini yang ada n-nya itu kan C5, jadi di sini C5-nya koefisiennya dihapus, jadi dia big On. Lalu grafik kompleksitas. Jadi di sini semakin tinggi grafiknya itu semakin lama perjalanan programnya gitu, menghitungnya. Jadi di sini dimana ada big O1 itu konstan di sini. Lalu O log n itu logaritmik. Lalu On itu linear. Lalu n pangkat 2 itu kuadratik, n pangkat 3 kubik, dan n pangkat m itu eksponensial. Catatannya big O ini bisa merupakan beberapa kombinasi dari beberapa big O lain. Jadi misalkan ada big O n log n itu merupakan perkalian dari big O n dengan big O log n gitu. Lalu yang kedua ada recurrence dan master theorem. Apa itu relasi atau fungsi rekursif? Rekursif merupakan salah satu metode dalam dunia matematika di mana definisi sebuah fungsi mengandung fungsi itu sendiri. Deret, himpunan, dan fungsi dapat direpresentasikan secara rekursif. Lalu ada 2 step untuk membuat relasi rekursif. Yang pertama ada basic step, itu mengspesifikasi anggota awal dari yang akan didefinisikan. Nah, misalkan kita akan membuat baris atau deret, maka tentukan angka berapa saja yang merupakan angka awal dari baris atau deret tersebut. Lalu ada recursive step, itu membuat aturan untuk menambahkan anggota baru ke dalam baris atau deret, himpunan atau fungsi tersebut berdasarkan dari anggota yang sudah ada. Lalu di sini ada contoh relasi rekursif suatu deret. Ini. Lalu di sini juga ada contoh suatu fungsi rekursif. Ini lalu diselesaikan seperti ini. Lalu di sini ada bilangan Fibonacci, itu merupakan barisan yang didefinisikan secara rekursif dengan aturan bilangan pertama adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8 sampai dengan n. Ini seperti ini. Lalu di sini di sini ditentukan seperti ini. F0 sampai 0, F1 sampai 1, Fn itu merupakan Fn-1 plus Fn-2. Dimana n-nya itu 2, bernilai 2, 3, 4, dan seterusnya. Fibonacci akan mengikuti relasi rekursif ini. Nih, dia akan mengikuti seperti ini sama. Tinggal masukkan angka saja. Lalu master theorem itu menyediakan cookbook atau cara cepat untuk menyelesaikan suatu rekursif dalam bentuk Tn sama dengan A kali T kali N per B plus Fn, di mana A lebih dari sama dengan 1 dan B lebih dari 1, dan Fn adalah fungsi positif asimptotik. Ada 3 bentuk kasus master theorem. Ini dia 3 kasus itu. Lalu yang ketiga ada divide dan conquer.
Apa definisi algoritma yang baik, apa saja aspeknya? Di sini ada berdasarkan analisis itu kriteria algoritma yang baik, kompleksitas algoritma terkait laju pertemuan fungsi. Nah, kompleksitas masalah itu ada polinomial non-deterministik, dan NP-complete. Lalu di sini ada berdasarkan desain itu teknik desain algoritma itu ada divide dan conquer, ada backtracking, greedy, dynamic programming, dan graph. Lalu di sini divide itu membagi masalah menjadi masalah yang lebih kecil atau sub-problems agar penyelesaian lebih mudah. Lalu conquer itu dari sub-problems kita selesaikan dengan cara cari solusinya secara rekursif. Lalu solusi tersebut kita satukan dan atau gabungkan yang akan menjadi solusi masalah utama. Jadi sini masalah yang bisa diselesaikan dengan divide dan conquer itu binary search, di mana kita menemukan elemen dari list terurut. Pertama, bagi list menjadi dua bagian, bandingkan antara posisi tengah dengan yang akan dicari. Jika sama, proses selesai. Akan ada dua submasalah pada setiap langkah, tetapi yang diproses hanya satu. Lalu ada merge sort, itu mengurutkan list menggunakan teknik sortir gabungan. List dibagi menjadi dua bagian, setiap bagian akan diurutkan menggunakan teknik merge sort secara rekursif. Setelah diurutkan, bagian-bagiannya akan digabungkan menjadi satu list tunggal. Nah, di sini contoh proses merge sort, di mana divide-nya itu kita bagi dua elemennya sampai hanya satu elemen. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 elemen, itu kita bagi dua dulu. Lalu kita bagi dua lagi sampai dia hanya satu. Nah, baru di sini kita conquer, yaitu kita urutkan dua elemen secara rekursif. Di sini dimana kita bandingkan dulu 27 dengan 38 itu lebih besar mana? Lebih besar 27. Lalu di sini 3 dengan 43 itu lebih besar 3, lebih kecil. Maaf, ini lebih 27 dengan 38 lebih kecil 27. 3 sama 43 lebih kecil 3. 9 ini tetap karena dia sudah ini. Lalu di sini 10. Lalu di sini kita gabungkan elemennya jika sudah terurut. Lalu di sini kita urutkan lagi, kita gabungkan lagi sampai hasil akhirnya seperti ini. Dia terurut dari terkecil sampai terbesar. Lalu menghitung kompleksitas waktu. Di sini ada master theorem 1 untuk divide dan conquer. Ini ada rumusnya seperti ini. Lalu ada yang kedua itu ini. Lalu di sini kita menerapkan divide dan conquer pada multiplication atau perkalian. Di sini kita menggunakan teknik divide dan conquer pada integer multiplication. Jadi di sini ada bilangan. Jadi kita bagi dua bilangan ini. Nanti hasilnya akan menjadi 4 nomor digit seperti ini. Ini kita bagi. Dimana ini W, ini X, ini Y, ini Z. Lalu ini kita masukkan. Di sini W plus X ini 10 pangkat 3 itu karena dia 1, 2, 3 ini merupakan ribuan. Nah, plus X ini karena dia ratusan jadi tetap X. Ini yang 987 itu juga ribuan jadi 10 pangkat 3 plus Z. Lalu ini dihitung, dikali silang, dan hasilnya akan seperti ini. Lalu di sini ada kompleksitasnya. Lalu di sini ada Karatsuba approach. Itu hasilnya akan sama, cuman caranya berbeda. Di sini itu ada tambahan ini, di mana kita tetap membagi masing-masing dua bilangan. Lalu di sini kita tambah dua bilangan. Terus lalu kita misalkan W kali Y itu P, X kali Z itu Q, lalu W plus X dikali Y plus Z itu R. Kita kalikan 3 bilangan ini. Lalu ini di sini WZ plus XY itu merupakan pengurangan dari R min P min Q. Jadi ini kita masukkannya seperti ini. Jika dihitung hasilnya akan seperti ini.
Lalu di sini juga ada kompleksitas dari Karatsuba. Lalu di sini menggunakan teknik divide dan conquer untuk matriks multiplication. Jadi di sini dibagi A dan B menjadi 4 matriks, di mana itu 2 kali 2 elemennya. Lalu kalikan 8 matriks tersebut secara rekursif. Gabungkan hasilnya menggunakan 4 operasi penjumlahan seperti ini. Lalu ada extraction method, itu bagi A dan B jadi 4 matriks berukuran 2 kali 2. Hitung 14 matriks menggunakan operasi penjumlahan atau pengurangan. Lalu tentukan P sama dengan A kali B secara rekursif dengan I itu 1, 2, sampai 7. Lalu gabungkan hasil dari 7 operasi perkalian menggunakan 8 operasi penjumlahan atau pengurangan. Lalu 4 ada dynamic programming, itu MCM. Dynamic programming MCM, apa itu dynamic programming? Itu merupakan suatu teknik yang mirip dengan divide dan conquer, tapi dia tetap menerapkan proses pembagian suatu masalah utama menjadi sub-sub masalah. Nanti solusi dari sub masalah disatukan. Ini merupakan generalisasi dari divide dan conquer. Bedanya divide dan conquer itu sub masalahnya bersifat independen. Kalau dynamic programming itu sub masalahnya bersifat dependen. Masalah pada dynamic programming itu saling tergantung sama lain, jadi mereka saling mengerti solusi dari sub masalah yang lain. Jadi apapun solusi yang optimal tidak masalah. Lalu di sini mencari solusi dengan nilai optimal, maksimum atau minimum. Di sini ada karakteristiknya, yaitu ada fungsi objektif, kendala, solusi yang layak, solusi optimal. Lalu ada typical state of dynamic programming, itu yang pertama mendefinisikan struktur solusi optimal, mendefinisikan nilai solusi optimal secara rekursif, hitung nilai solusi optimal secara bottom up, hitung solusi optimal berdasarkan informasi yang dihitung atau disimpan. Lalu implementasi DP ke matrix chain multiplication. Jadi diketahui matriks A kali B kali C kali D itu sama dengan matriks E. Nah, lalu ini untuk menghasilkan matriks E, itu baris ini dikali kolom ini dikali baris ini sampai sini. Jadi ntar elemennya dia harus sama agar dia menjadi matriks E. Lalu karena banyaknya cara, jadi dia akan menghasilkan jumlah perkalian yang berbeda. Jadi misalkan di sini ada matriks A kali B kali C, itu cara yang pertama itu A dikalikan B dulu, baru hasilnya dikalikan C, maka dia akan menghasilkan 7.500. Nah, jika B dikalikan C dulu baru dikalikan A, itu akan menghasilkan 75.000. Nah, berdasarkan perhitungan ini, itu hasilnya berbeda karena letak tanda kurung itu ternyata sangat berpengaruh. Cara yang pertama itu 10 kali lebih cepat. Jadi apa fungsi matrix chain multiplication case? Itu yang pertama itu objective function, itu mencari nilai optimal untuk perkalian antar matriks. Feasible solution itu berbagai cara sembarang untuk dapat mengalihkan matriks-matriks tersebut. Lalu ada optimal solution, itu jumlah perkalian paling sedikit agar bisa menghasilkan perkalian antar matriks. Lalu ada graph. Graph itu merupakan kumpulan titik atau node di mana titik tersebut dihubungkan oleh garis atau sisi. Nah, jadi ini titiknya atau node, lalu ini garisnya. Nah, terhubung ini namanya sisi. Lalu node disebut simpul atau vertex dan garis disebut ruas atau edge. Jadi ini rumusnya itu graph sama dengan vertex, edge. Lalu graph itu ada yang terarah. Yang terarah itu ini dia ada tanda panahnya, dan tidak terarah itu tidak ada tanda panahnya. Lalu di sini ada terminologi grafik. Yang pertama itu ada path, yang kedua itu ada cycle, dan yang ketiga itu ada tree. Lalu di sini algorithm in graph problems itu ada minimum spanning tree. Contoh masalahnya itu graf G yang berbobot non negatif. Solusi spanning tree apa saja? Lalu objective functionnya itu jika T spanning tree dari graf G di mana C, T itu sama dengan jumlah C
A. Lalu optimal solutionnya minimum span 3. Lalu yang terakhir ada complexity theory, polinomial versus non-polinomial. Lalu di sini polynomial time itu merupakan masalah yang mudah diselesaikan dan mudah diverifikasi. Contohnya mencari faktor, perkalian, dan sorting. Lalu non-deterministic polynomial time itu tidak dapat dipastikan apakah masalah itu bisa diselesaikan, tapi ia bisa dicek apakah solusi yang ada itu benar atau tidak. Contohnya puzzle, Mario, faktorisasi prima. Lalu di sini ada NP complete problem. Jadi sebuah masalah X dikatakan NP complete jika X termasuk dalam kelas NP. Setiap masalah di dalam NP dapat direduksi dalam polynomial time menjadi X NP complete PNP. Nah, untuk menunjukkan bahwa X adalah NP complete sebagai berikut. Yang pertama itu tunjukkan bahwa X adalah anggota NP. Yang kedua itu pilih instansi Y dari sembarang masalah NP complete. Lalu tunjukkan sebuah algoritma dalam polynomial time untuk mentransformasikan Y menjadi instansi masalah X. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.